diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang terbaring di rumah sakit. Gadis yang bernama Daen itu teringat kembali dengan kisah masa lalunya. Diperlihatkan seorang ayah yang basah kuyup karena khawatir pada anaknya yang masih sekolah dasar. Daen sangat senang ketika ayahnya datang menjemputnya. Ayahnya yang bernama Jung Songman sangat mencintai putrinya, begitupun sebaliknya. Setibanya di rumah, ayahnya mendiktekan sebuah alamat dan Daen pun belajar untuk menulisnya. Ketika Daen salah menulisnya, ayahnya mengatakan jika ini belum berakhir sebelum berakhir untuk menyemangati Daen. Scene beralih pada Daen yang sudah dewasa. Daen berlatih wawancara untuk jadi wartawan bersama pacarnya yang bernama Jae-kyung dan sahabatnya yang bernama Bora. Tiba-tiba, Daen menghampiri ayahnya yang sedang bekerja mengantar barang. Jae-kyung dan Bora memberi salam pada ayah Daen. Scene beralih pada Daen yang menelpon perusahaan berita menanyakan wawancaranya lulus atau tidak. Daen kecewa karena dia tak lulus wawancara kerja. Jung Sonman pun ikut sedih, namun tetap menguatkan putrinya. Untuk menghilangkan kesedihan, Daen dan ayahnya memakan mie pedas. Suatu hari, Daen mengajak Jae-kyung dan Bora untuk menonton film di bioskop. Film bergenre kriminal yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi 15 tahun yang lalu. Di akhir film, diputar suara asli dari rekaman penculik dan pembunuh Han Chae-jin. Betapa terkejutnya Daen karena suara penculik itu mirip dengan suara ayahnya. Setelah film selesai, Bora berkata jika suara penculik itu mirip dengan suara ayah Daen. Daen pun marah. Keesokan harinya, Bora meminta maaf pada Daen dan menyarankan agar Daen menyelidiki ayahnya. Scene beralih pada Daen yang mulai mencari tahu isi komputer ayahnya. Namun, tak ada yang mencurigakan di sana. Beberapa hari kemudian, Daen mengikuti ayahnya di akhir pekan dan ternyata ayahnya kerja sambilan. Daen melihat ayahnya yang seorang pekerja keras. Kecurigaan Daen pun mulai sirna. Hingga suatu hari, seorang pria mengikuti Daen. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pria yang bermarga Sim dan mengenal Jung Songman, ayah Daen. Pria itu memberikan nomornya. Jung Songman mengatakan pada Daen jika dia tidak mengenal pria itu, namun dia tetap menelpon pria bernama Sim itu. Ayah Daen terkejut ketika menelpon pria itu. Dan pria itu ternyata meminta sejumlah uang pada ayah Daen agar rahasia ayah Daen tak diberitahukan pada Daen. Scene beralih pada Daen dan ayahnya yang memperingati hari kematian ibu Daen. Pria bernama Sim datang dan memporak-porandakan isi rumah. Ayah Daen mengusir pria itu dan mengancam akan membunuhnya. Keesokan harinya, Jung Songman memberikan uang pada pria itu. Scene beralih pada polisi yang kebingungan mencari tersangka pembunuhan Han Chae-jin yang batas waktu tuntutannya hanya tinggal seminggu lagi. Scene beralih pada Jae-kyung yang menginformasikan tentang catatan kriminal ayah Daen. Jae-kyung juga menginformasikan jika mantan istri Jung Songman masih hidup.
Daan dan Jae-kyung pun berangkat ke tempat yang diyakini adalah rumah mantan istri Jung Song-man atau ibu dari Daan. Sampai pagi tiba, tak ada siapapun di sana. Hingga tak lama kemudian, pria bermarga SIM itu ada di sana. Daan mengikuti pria itu dan ketahuan. Pria itu membawa Daan ke rumah sakit, tempat mantan istri Jung Song-man terbaring karena kanker. Daan sangat syok mengetahui jika perempuan yang diyakini sebagai ibunya ternyata masih hidup dan ayahnya berbohong kepadanya. Ketika Jung Song-man datang, Daan memilih pergi karena kecewa pada kebohongan ayahnya itu. Setibanya di rumah, Daan mulai meminta agar ayahnya jujur. Daan memutar rekaman tersangka pembunuhan Han Chae-jin dan bertanya apakah ayahnya pelakunya. Ayahnya bersikeras mengatakan jika dia bukan pelakunya. Beberapa hari kemudian, Daan menyamar menjadi wartawan dan mewawancarai ayah Han Chae-jin. Scene beralih pada Daan yang terkejut melihat catatan yang dikirim tersangka itu merupakan tulisan dia saat masih SD. Daan pulang dengan sangat marah dan kecewa pada ayahnya. Daan merusak album foto mereka dan mengambil tulisan dia saat masih SD dan mencocokkannya dengan catatan yang dikirim tersangka pembunuhan Han Chae-jin. Ayah Daan tetap bersikeras jika dia bukan pelakunya. Tak lama kemudian, polisi datang karena mencurigai Jung Song-man sebagai pelaku 15 tahun yang lalu. Ayah Han Chae-jin yang marah mendorong Jung Song-man hingga koma. Polisi menggeledah rumah Daan dan mencari tulisan Daan saat SD untuk dicocokkan dengan tulisan yang dikirim pelaku 15 tahun yang lalu. Scene beralih pada profesor pembimbing Daan yang mengembalikan ginseng pemberian ayah Daan. Daan membaca surat ayahnya yang berterima kasih pada profesor yang telah membimbing Daan. Daan pun tak kuasa menahan tangis dan merobek tulisan dia saat masih kecil. Ayah Daan sudah sadar dari komanya dan mulai mencocokkan suaranya dengan suara tersangka pembunuhan Han Chae-jin. Sementara itu, adik ipar Jung Song-man datang dan mengatakan pada Daan jika ibunya akan segera meninggal dan akan mengungkap satu rahasia pada Daan. Scene beralih pada para polisi yang kecewa karena analisis suara Jung Song-man dan tersangka tidak cocok. Sementara batas gugatan selesai jam 12 malam nanti. Karena tak terbukti bersalah, Daan pun membawa pulang ayahnya. Daan berhenti di pinggir sebuah danau. Daan yang yakin bahwa ayahnya adalah pelaku pembunuhan Chae-jin meminta agar ayahnya jujur padanya. Hingga tiba pukul 12 malam, ayah Daan tertawa penuh kemenangan karena batas gugatannya habis. Daan syok melihat ayahnya yang tertawa dan mengakui bahwa dia pelakunya. Daan sangat marah dan kecewa atas perbuatan keji ayahnya. Tiba-tiba, ayah Han Chae-jin menabrakkan mobilnya pada mobil Jung Song-man dan terjadi kebakaran. Daan yang melihat itu tak sadarkan diri. Scene beralih pada mantan istri Jung Song-man yang menceritakan pada pendeta jika dulu suaminya menculik seorang bayi yang bernama Yun Miso karena dia keguguran. Ternyata Daan adalah bayi yang diculik Jung Song-man. Beberapa hari kemudian,
Berdasarkan laporan adik ipar Jung Songman, Deun pun bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Beberapa hari kemudian, Deun pun sadar. Shin beralih pada Jung Songman yang sangat menyayangi bayi yang diculiknya. Bayi itu diberi nama Jung Deun. Saat Deun usia SD, adik ipar Jung Songman memeras Jung Songman, dan itulah yang menjadi alasan Jung Songman menculik dan membunuh Han Chae-jin agar mendapatkan uang untuk adik iparnya. Dan film pun berakhir.